Siapa narasumber kita? Tentunya telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Dr. Andus Janiar MT MSc. Beliau adalah Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melanjutkan bincang-bincang kita awali dengan salam kompetensi. Salam kompetensi membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami akan mengajak beliau untuk bincang-bincang dengan Bapak Dr. Andus Janiar. Selamat pagi Pak Janiar. Selamat pagi Pak Mora. Salam sukses tentunya. Sukses juga buat Pak Mora. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak pada pagi hari ini. Beberapa hal penting mungkin yang boleh kita bicarakan kali ini, sebagaimana topik kita adalah mengenai perangkat daerah yang dikaitkan dengan core value ASN. Saya bertanya dalam hati, ya, kira-kira apa sih relevansi dari penataan organisasi perangkat daerah dengan nilai-nilai dasar berakhlak ini? Karena kita tahu nilai dasar berakhlak adalah merupakan mengarahkan kita untuk dapat berperilaku, untuk dapat bertindak. Mungkin Pak Janiar boleh untuk memberikan keterangan ataupun ulasan. Kami persilahkan Pak Janiar. Baik Pak Mora, kita bicara soal penataan perangkat daerah dengan penerapan core value berakhlak. Ini mungkin akan panjang Pak, pertanyaan penjelasan tentang hal ini. Tapi kita ambil satu saja dulu. Menata perangkat daerah ini kan menata organisasi Pak. Iya, perangkat daerah kan pada dasarnya merupakan organisasi. Iya. Nah, penjelasan secara menyeluruhnya bisa kita lihat dari satu aspek saja, definisi organisasi. Iya. Organisasi ini menurut para ahli ini kan pada umumnya menyatakan bahwa suatu bentuk atau wadah kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, kita lihat dari core value berakhlak di awal bernya sendiri itu kan berorientasi pelayanan. Iya. Nah, perangkat daerah dibentuk untuk apa? Untuk melayani melayani masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya apa? Tujuan besarnya dari perangkat daerah merupakan tujuan besar juga dari negara, dari daerah, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian A-nya akuntabel. Iya. Nanti kalau misalnya saya kebalik kalau dikoreksi Pak ya. Adil lanjut. Ini kan ilmu lama nih. Kita waktu masih di bidang suara. A itu akuntabel. Ada tujuan bersama nih Pak. Pertanggungjawaban kita terhadap pencapaian tujuan. Kemudian K-nya kompeten. Menata perangkat daerah ini kan sama juga dengan memberikan tugas-tugas tertentu spesifik kepada organisasi-organisasi perangkat daerah tersebut yang kemudian diisi dengan orang-orang yang sesuai. Iya. Yang memiliki kompetensi, memiliki spesifikasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Kompeten. Kemudian H, harmonis. Dua orang atau lebih dalam pengertian tadi yang bekerja sama. Itu kan tidak mungkin kalau tidak pakai nilai-nilai harmonis tadi. Yang tidak mungkin bisa bekerja sama. Kemudian loyal, perangkat daerah ya kan dibentuk berdasarkan urusan-urusan yang ada. Ada wewenang yang diberikan oleh unit atau oleh pihak yang lebih tinggi. Ya, dari tingkat nasional oleh presiden, kemudian kepala daerah gitu kan ya. Kemudian ada sistem, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Nah, ini kan kaitannya dengan loyal. Kemudian adaptif. Perangkat daerah Pak dibentuk bukan sekali bentuk untuk selamanya, enggak. Iya. Kita melihat lagi nih. Ya, dari perangkatnya kita lihat kebutuhan masyarakat seperti apa. Artinya perangkat daerah boleh berubah-ubah Pak? Bisa diubah. Dinamis Pak. Oh, dinamis ya. Sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini ya tujuan pembangunan juga Pak ya. Kemudian kondisi saat ini kita lihat dalam waktu 10 tahun lah sudah bisa kita track ini. Ada perubahan-perubahan. Kemudian adaptif dan terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu tadi antar satu perangkat daerah bukan berarti bahwa ketika sudah diberikan tugas pokok dan fungsi dia hanya fokus di tupoksinya saja. Iya. Ya kan? Dia harus siap ini berkolaborasi dengan
unit kerja lain atau organisasi lain, baik internal pemerintah maupun di luar pemerintah. Jadi sebenarnya dalam konteks organisasi sendiri, Pak, dalam konteks definisi saja sudah tercakup tuh, Pak. Berakhlak. Apalagi nanti kalau kita bicara proses yang ada di dalam organisasi. Saya menangkap ini, jadi dari apa yang disampaikan Pak Janiar berbicara mengenai nilai dasar berakhlak ini, mungkin sebagian besar masih hanya bisa menyebutkan, tetapi belum bisa memaknai. Kira-kira core value yang diinginkan ini apa? Tetapi dari penjelasan Pak Janiar, boleh saya tangkap bahwa nilai dasar berakhlak itu adalah untuk mengarahkan perilaku dan tindakan dari ASN itu untuk melakukan sesuatu. Iya. Jadi dari setiap apa yang Pak Janiar katakan tadi, mulai dari berorientasi pelayanan sampai ke kolaboratif, ada perilaku-perilaku yang harus dilaksanakan oleh ASN. Kira-kira bagaimana, Pak? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Dalam pelaksanaan tugas kita ini, seringkali kan kita mengacu pada apa uraian tugas kita, apa tugas pokok fungsi kita. Sehingga kita melaksanakan tugas itu memenuhi uraian tugas pokok fungsi, pencapaian kinerja. Namun sebenarnya ada hal-hal yang harus diingatkan nih kepada kita. Ada nilai-nilai nih yang harus kita pegang. Iya. Itu kan bukan hanya melaksanakan rutinitas. Iya. Ya, kita ambillah contoh misalkan kita mengabaikan nilai adaptif misalkan. Ya. Ketika ketemu masalah dalam pelaksanaan tugas yang rutin tadi, kita lupa, kita tidak terbiasa atau tidak tertanamkan nilai adaptif, kita sulit mencari solusinya. Iya. Nah, gitu kan ya, Pak. Kemudian untuk melaksanakan satu tugas misalkan ada syarat-syarat jabatan tertentu, ya kan? Nah, pemenuhan syarat-syarat itu kan belum tentu juga sesuai dengan nilai dasar kompeten, gitu Pak ya. Saat ini misalkan, terpenuhi ini, kita punya ijazah ini, punya sertifikat itu, misalnya ya, satu jabatan. Ketika melaksanakan tugas, dinamika dalam pekerjaan ini kan berubah-ubah, Pak. Kalau kita memegang nilai dasar kompeten, kita siap untuk selalu belajar. Satu. Kedua, ketika kita sudah tahu, kita harus paham bahwa kita dalam satu organisasi, bukan hanya kita sendiri yang boleh tahu, atau kita sendiri yang pintar. Kita juga harus mampu berbagi. Nah, ini kan ada nilai dasar kompeten. Ya kan itu semua juga dibingkai dari tujuan dasarnya apa? Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai kita dalam melaksanakan tugas kita selaku ASN ini hanya terkungkung pada rutinitas saja. Iya. Tapi dengan kesadaran terhadap nilai dasar ini, jadi kita melakukan suatu tugas itu betul-betul punya makna. Ya, ada ruhnya dalam melaksanakan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja sebenarnya kita sudah melakukan gitu, sudah menerapkan nilai-nilai dasar itu, tapi kita belum ngeh. Nah ini dia arti pentingnya nih kan. Arti pentingnya kita memberikan awareness ya kepada para ASN. Ini loh acuan-acuan nilai-nilai yang kita pegang, ya kan? Kita sanggup memberikan pelayanan atau kinerja terbaik dengan penerapan dari nilai-nilai dasar berakhlak itu tadi, Pak. Oke. Nah, ini makin memunculkan pemahaman dan wawasan yang lebih luas selama ini terhadap keberadaan daripada biro organisasi, terutama mengenai ASN ya, ASN berakhlak. Seolah-olah kalau kita mau melihat kontribusi dari biro organisasi itu semata-mata hanya di dalam perangkatnya, tetapi ini juga menyentuh ya, menyentuh ASN-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang terhadap nilai dasar berakhlak ini, saya melihat satu kata yaitu perilaku. Oleh biro organisasi menyoroti perilaku ASN dihubungkan dengan perangkat daerah kita yang ada sekarang. Bagaimana, Pak? Perilaku ASN, Pak ya? Iya. Jadi begini, saya jawab dari statement pertama Bapak yang terkait dengan anggapan bahwa organisasi hanya berkaitan dengan membentuk perangkat daerah. Iya, betul. Nah, di dalam biro organisasi itu ada 3 bagian, Pak. Pertama, kelembagaan dan analisis jabatan. Ini mungkin yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah tadi. Iya. Kemudian ada bagian tata laksana. Bagian ketata laksanaan ini intinya memberikan atau menghasilkan kebijakan terkait dengan bisnis proses nih, penyelenggaraan pemerintahan. Iya. Termasuk juga di dalamnya tentang pelayanan publik. Dan yang ketiga ini ada bagian akuntabilitas dan reformasi birokrasi. Nah ini nih
yang katakanlah yang menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana penerapan nilai-nilai dasar tadi. Jadi yang merupakan latar belakang perlunya organisasi ini di dalam perangkat daerah apa Pak Jan ya? Maksudnya dari nilai dasar itu dalam perangkat daerah. Nah, perlunya nilai dasar dalam perangkat daerah kan begini Pak. Kita bicara dulu, kenapa kita perlu perangkat daerah ini kan? Iya. Kita perlu perangkat daerah ini kan sebenarnya bagaimana pemerintahan ini menjalankan tugasnya dalam mewujudkan tujuan negara. Tadi Bapak juga menghubungkan dengan tujuan Indonesia Emas. Iya. Nah, untuk itu tentunya kepala daerah kan tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Dia bentuk ini. Iya. Pembantu-pembantunya. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah ini kan adalah unsur pembantu kepala daerah. Iya. Nah, pembentukannya berdasarkan urusan-urusan apa yang ada di daerah. Iya, betul. Ya, urusan-urusan apa yang ada di daerah. Sehingga ada pembagian tugas. Namun itu tadi pembagian tugas juga tidak berarti bahwa masing-masing perangkat daerah ini berdiri sendiri, ego sektoral. Ada juga kolaborasi, apalagi zaman sekarang nih Pak ya. Iya. Kita bicara misalkan masalah pendidikan, masalah pendidikan itu tidak bisa selesai hanya oleh dinas pendidikan. Iya. Pasti ada kontribusi dari unit kerja lain, ya ada perangkat daerah lain. Nah ini yang berkaitan dengan aspek kolaboratif tadi. Iya. Ya. Jadi perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah, kan? Dan kepada perangkat daerah ini sudah diamanatkan ini loh tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Nah ini kan berkaitan dengan nilai akuntabel tadi. Iya. Terus untuk pencapaiannya, bagaimana dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat, orientasi pada pelayanan. Untuk mencapainya juga dia perlu suatu struktur organisasi yang memuat orang-orang yang ahli, orang-orang yang kompeten di dalam mencapai tujuan organisasinya. Kaitannya dengan kompeten tadi. Orang-orang yang kompeten ini nggak juga bisa bekerja sendiri-sendiri, walaupun ahli lah mereka. Nah ini dia Pak Jan ya. Ya. Saya potong ya, maaf saya potong dulu karena saya sangat tertarik dengan topik ini, terutama di dalam mimpi kita untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Saya yakin peran dari biro organisasi sangat penting, terutama mengenai perangkat daerah. Tanpa perangkat daerah yang handal, mimpi ini saya yakin nggak akan terwujud. Oleh karena itu, kata kunci keberhasilan ini ada di biro organisasi juga. Jika mau ingin mimpi ini terwujud, terutama tadi Pak, bukan hanya organisasinya saja, tetapi Pak Janiat tadi telah memberikan pencerahan yang lebih jelas mengenai perangkat daerah, latar belakang pendiriannya didasarkan kepada kepentingan. Tetapi itu tidak akan bisa juga mewujudkan mimpi Indonesia Emas jika kolaboratif tadi tidak terwujud. Kalau masing-masing mereka dengan egonya, kapan itu akan terwujud? Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan kolaboratif tadi antara pekerjaan-pekerjaan. Salah satu contoh tadi di dalam pendidikan, tidak hanya Diknas ya yang bisa memperjuangkan ini, dan itu akan gagal jika Diknas sendiri. Karena mengenai pendidikan tidak terletak kepada Diknas saja, tetapi berdampak kepada seluruh aspek kehidupannya. Begitu Pak Janiera. Nah, oleh biro organisasi memandang ini kolaboratif perangkat daerah yang sudah ada saat ini bagaimana Pak? Kolaborasi. Nah ini memang persoalan lama kayaknya Pak. Iya. Kita punya tupoksi, gitu ya. Iya. Nah ini tadi bagaimana dengan adanya penguatan di nilai-nilai dasar tadi, kita mengubah budaya kerja. Iya. Budaya kerja kita yang selama ini sangat terkungkung oleh tupoksi tadi. Sangat terkungkung oleh tupoksi. Nah ini bukan berarti saya mengatakan bahwa kita bisa keluar tupoksi, enggak. Iya. Tapi kita harus paham bahwa tupoksi kita ini juga berkaitan dengan tupoksi kerja lain. Iya, nah betul. Gitu, ada irisannya Pak. Iya. Nah ini menyadari bahwa ada satu irisan ya yang membuat kita bisa saling bekerja sama. Satu dinas A mungkin tujuannya ke sana gitu ya, satu tujuan, tujuan ini. Dinas B punya tujuan juga tersendiri. Tapi tujuannya dinas A dan dinas B ini
Yang pertama, dia akan dipayungi oleh tujuan level atasnya. Iya. Ya kan? Ada tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh kepala daerah. Iya. Nah, itu kan mereka akan mengarah ke sana. Dan ini menjadi alasan kenapa harus berkolaborasi. Yang kedua, pasti ada ini keterkaitan pekerjaan yang membuat organisasi-organisasi ini harus bekerja sama, harus berkolaborasi sehingga terjadi efisiensi dari sumber dayanya, keuangannya, tenaganya, gitu kan, SDM-nya, gitu kan. Kemudian pengaturan metode kerjanya, peraturan regulasi yang ada sehingga tidak saling bertumpang tindih atau saling bertentangan. Nah, ini yang membuat kita memang perlu memperhatikan aspek kolaboratif ini, Pak. Iya, salah satu contoh yang sering saya lihat ya Pak Janiar ya, yang belum tuntas antar perangkat daerah yang satu dengan yang lain, yang saling melakukan satu kegiatan tetapi tidak berkesinambungan. Salah satu contoh ya mengenai jalan. Jalan kita, jalan raya kalau kita lihat Pak Janiar nggak pernah sembuh dari luka. Terluka setiap hari dan sangat familiar di depan mata kita tulisan maaf jalan Anda terganggu karena ada proyek. Karena apa ini? Karena setiap saat jalan yang satu ini selalu dilukai dengan proyek-proyek baru. Nah, katakanlah PUPR memperluas jalan. Sebentar lagi PDAM akan menggali jalan. Sebentar lagi PLN akan mendirikan tiang listrik, menggali jalan, menanam kabel. Setelah selesai itu ada lagi dari pertanaman untuk memperluas taman. Bongkar lagi. Saya rasa ini kata kuncinya kolaboratif ya. Nah, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita ini Indonesia Emas 2045 kalau masih begini parsial masing-masing? Nah, kira-kira menurut saya upaya apa yang harus dilakukan ini Pak? Selain daripada alasan tadi tupoksi, jangan kita bersandar di tupoksi benar, tupoksi ada, tetapi kan tupoksi bisa dirubah Pak. Undang-Undang Dasar 45 aja bisa diamandemen. Gimana kira-kira Pak? Oke, baik Pak. Tentunya tidak sampai harus merubah tupoksi, kan ya. Tanpa harus merubah tupoksi, walaupun mungkin ya tupoksi juga bisa berubah. Ya kan, tergantung kebutuhan, tergantung apa tujuan yang mau dicapai. Sebenarnya itu Pak. Namun sebenarnya ini kalau Bapak kasih contoh jalan ini kan contoh klasik nih Pak. Kita kuliah S1, S2 dalam pelatihan dalam diklat gitu ya, selalu disampaikan nih koordinasi. Contoh buruk koordinasi adalah di jalanan. Gitu ya. Nah, jadi dari contoh buruk di jalanan inilah kita bisa tarik nanti, ya kan? Sebenarnya apa sih inti masalah kita? Tadi kita sudah berbicara mengenai kolaborasi, di mana beliau juga mengaitkan tentang koordinasi. Tentu ini adalah bincang-bincang yang sangat seru dan relevan di dalam topik kita. Dan untuk selanjutnya kita minta narasumber kembali untuk menyampaikan masalah tentang antara koordinasi dengan kolaborasi. Kepada Pak Janiar kami persilahkan. Terima kasih Pak Mora. Kita lanjutkan lagi yang tadi contoh yang diambil itu kan contoh klasik ya, di jalan gitu ya. Nah, tadi kan Pak Mora sempat bertanya kira-kira ini masalahnya di mana gitu kan ya. Ya betul. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf ini agak keluar sedikit nih dari orang katakan itu tusinya organisasi. Ini mungkin ke perencanaan. Tapi memang dari awalnya Pak, dari perencanaannya sendiri. Ya. Ketika merencanakan, tentunya kita harus juga pegang apa saja pendekatan yang ada dalam perencanaan. Jadi bukan hanya sektoral saja. Karena apa? Karena terlalu berpegang pada pendekatan sektoral itu yang akan membuat kita sulit berkolaborasi, sulit berkoordinasi. Kemudian kita juga harus perhatikan dalam perencanaan ada pendekatan kewilayahan. Nah, kita lihat nih dalam satu wilayah itu secara utuh. Kemudian didapatkanlah gambaran mau dibawa kemana, mau dijadikan apa nih wilayah ini. Terkait dengan tadi di jalan, kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, maka harus dipetakan nih pihak-pihak mana yang memiliki kepentingan di situ. Para pemangku kepentingan, stakeholder yang ada di situ. Ada PU, ada PDAM, mungkin ada PLN, gitu ya, dan pihak-pihak lain. Nah, tentunya dalam perencanaannya di awal ya, sudah disusun nih kesepakatan, sehingga sekali bongkar semuanya masuk, kan gitu yang diinginkan. Ini memang mudah kita mengucapkan di kata-kata,
Kenapa sulit? Itu tadi balik kepada core value kita, nilai dasar. Apakah nilai dasar kolaboratif sudah mendarah daging di diri kita? Itu sudah sudah terinternalisasi tidak dalam perilaku birokrasi kita. Situ Pak. Nah, itu yang sangat penting, Pak. Jadi tadi Bapak sudah menyinggung di awal pembicaraan kita tentang core value, dan itu akan lebih bermanfaat sebenarnya apabila itu diaplikasikan. Jadi tidak hanya sebagai semboyan doyan, ya. Nah, diaplikasikan dia. Dan hal inilah yang menjadi cita-cita kita secara keseluruhan. Kalau Bapak tadi mengatakan itu ungkapannya gampang, bicaranya gampang, disebutkan gampang, tetapi nyatanya sampai sekarang peristiwa itu masih berulang dan masih terjadi. Dan ini merupakan PR kita bersama ya. Dan artinya kita tidak bisa berhenti, harus selalu berupaya. Dan ini tentu adalah merupakan peran dari biro organisasi juga di dalam hal pembentukan ataupun penataan daripada organisasi perangkat daerah, ya. Nah, oleh karena itu sangat penting. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang menjadi pedoman yang harus dipakai oleh biro organisasi dalam pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah, sehingga organisasi perangkat daerah itu betul-betul dapat bertugas ataupun melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Iya, apa saja prinsipnya? Iya. Nah gini Pak, kita bicara soal prinsip penataan kelembagaan ini kan bukanlah semata-mata kita bentuk organisasi gitu ya, kita lihat bahwa oh ini diperlukan bangun dinas ini, atau kita hanya mengikut kepada apa yang sudah ada di masa lalu. Iya. Ini kan tentunya harus. Dan pada umumnya begitu ya Pak Jendela. Iya, selalu meng-copy paste daripada apa yang sudah ada masa lalunya. Ya, tapi kita kembalikan lagi Pak, bahwa sebenarnya ini sudah diatur Pak mengenai pembentukan perangkat daerah. Ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Ya. Ini kan yang menyebutkan asas-asas pembentukan perangkat daerah. Apa saja? Yang pertama itu harus ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi ini juga harus kita perhatikan Pak. Kita tahu sendiri banyak kasus ya, banyak kasus di mana ada pejabat yang melakukan suatu tindakan yang menurutnya ini berdampak pada masyarakat, tapi di luar kewenangannya. Aspek kewenangan ini sangat penting nih bagi kita. Ya, jadi ada urusannya yang menjadi kewenangan. Jadi urusan-urusan pemerintahan ini kan ada yang urusan yang sifatnya absolut, hanya ada di pemerintah pusat. Ada yang konkuren pemerintah daerah, dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada lagi urusan pemerintahan umum. Nah, dari urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga dibagi nih Pak. Dari urusan konkuren nih, ada yang punya pusat, ada yang punya provinsi, ada yang punya kabupaten kota. Jadi harus disesuaikan juga. Kemudian yang kedua, membentuk perangkat daerah juga harus memperhatikan karakteristik dan potensi daerah. Misalkan begini, daerah perkotaan, betul-betul kota ini. Walaupun ada urusan yang terkait dengan kehutanan, kan belum tentu bisa dibentuk di daerah tersebut, gitu kan ya, di kota tersebut. Atau mungkin ada kabupaten yang tidak punya pantai, tidak punya laut, gitu ya. Tapi ada OPD yang menangani pantai. Jadi ya tidak perlu kita yang menangani pantai, gitu kan Pak ya. Nah, jadi karakteristik dan potensi daerah itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian keuangan daerah, ya kan? Harus dilihat juga ketika kita membentuk suatu perangkat daerah, ini kan berkonsekuensi pada penganggaran. Ada anggaran rutin yang harus dikeluarkan. Ada pegawai-pegawai yang harus diberikan belanja pegawai misalnya. Nah ini kan juga harus diperhitungkan Pak. Kalau kemampuan fiskalnya kecil, ya jangan bentuk banyak-banyak lah, kan gitu ya. Nah, jadi penyesuaiannya di situ. Kemudian SDM aparaturnya ada nggak? Nah, ini juga harus dipertimbangkan Pak. Ya, bentuk kantor tapi isinya kosong, orangnya nggak ada. Bahkan bisa jadi orangnya ada tapi tidak sesuai dengan kualifikasinya. Nah, itu kan juga menjadikan pembentukan perangkat daerah tidak efektif dan efisien. Ada pembagian habis tugas. Bentuk perangkat daerah harus ada tugas-tugas itu harus sudah terbagi habis Pak. Jadi tidak ada yang urusan atau tugas yang tidak ada yang melaksanakannya. Nah, itu kan. Kemudian ada tata kerja yang jelas. Ya,
ada struktur, ada itu tadi ketata laksanaannya kan, bagaimana mekanisme kerja yang jelas, dan pengembangan organisasi fungsional. Nah, kan kita lihat sekarang Pak bahwa struktur organisasi hierarkinya sudah tidak panjang lagi, ya kan? Ada unit organisasi perangkat daerah yang eselon 4-nya diubah menjadi fungsional, ada yang sampai ke eselon 3-nya gitu kan. Supaya apa? Supaya proses pengambilan keputusan itu cepat. Kalau terlalu berjenjang ini kan lama Pak, ya kan? Surat dari bawah, dari pengolah naik ke eselon 4, naik ke eselon 3, naik ke eselon 2. Kalau misalnya kepala daerah naik lagi, itu naiknya nih berapa lama, turunnya berapa lama. Walaupun saat ini sudah dibantu oleh teknologi, tapi tetap kan makan waktu juga gitu Pak ya. Saya maaf Pak Janier ya, ada satu pernyataan Pak Janier yang sangat menarik dan sangat relevan mungkin di dalam bincang-bincang kita pada hari ini mengenai SDM aparatur. Karena SDM aparatur ini punya potensi yang sangat besar untuk membawakan bangsa dan negara kita ini ke arah mana. Terutama tadi di awal bicara kita, mimpi kita, cita-cita kita Indonesia emas. Tanpa SDM aparatur yang handal, ini mungkin tidak akan bisa. Nah, kembali ke biro organisasi, menyentuh terhadap SDM aparatur Pak ya, di mana sebenarnya biro organisasi ini kalau saya melihat memiliki peran penting ya dalam mewujudkan pemanfaatan SDM aparatur ini, terutama dalam hal pengembangan, dan pemanfaatan SDM. Biro organisasi ada di sana kan Pak? Iya. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan SDM. Sebagian urusan SDM aparatur itu ada di biro organisasi. Nah, ini yang terutama Pak. Iya, ini yang menjadi tertarik Pak, dan menjadi menarik, ya. Di mana peranan ini biro organisasi harus bisa berperan memastikan keterlibatan ASN di dalam pembangunan. Jadi tidak hanya di bagian lain ini, tetapi ini ada di biro organisasi juga. Yang ingin kita tanyakan, bagaimana peran dari biro organisasi saat ini terhadap ini Pak? Baik Pak, kita ambil contoh lagi kepada hal yang praktis dilakukan. Misalkan ketika kepala daerah mengatakan bahwa kita perlu perhatian pada urusan tertentu, urusan ini. Oleh karena itu harus dibantu satu unit kerja di situ. Oke, kita bentuk unit kerja. Membentuk unit kerja tentu kita kaji dulu Pak. Tadi kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan, kita kaji dulu. Kemudian jika sudah demikian, kita pikirkan nih urusan apa yang berkaitan dengan unit kerja ini, urusan apa yang akan kita lakukan, gitu kan? Urusannya, kewenangannya kita lihat, gitu kan ya Pak. Terus kita bentuklah unit ini. Untuk membentuk unit, kita juga harus perhatikan nih besarannya, ada tipologinya. Oke, kita ketemu tipenya. Membentuk unit artinya kita membentuk suatu rumah, gitu Pak ya. Terus siapa yang akan ngisi rumahnya? Ini pertanyaan Bapak kan ya? Yang mengisi rumah tersebut, mengisi organisasi tersebut, mengisi orang-orang yang akan bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Nah, orang-orang ini kan tidak juga sembarangan. Nah, maka akan kita lihat nih, untuk melakukan tugas ini, misalkan nih kita ambil di BPSDM lah di sini. Membentuk BPSDM. Apa tugas pokok fungsi dari BPSDM? Ya, pengembangan sumber daya aparatur terkait dengan hal itu. Lalu yang akan mengembangkannya siapa? Kita balik pengembangan organisasi fungsional. Yang paling utama siapa? Widya Iswara. Ya. Maka kita akan lihat berapa banyak widya Iswara yang dibutuhkan dan di jenjang apa. Oh itu pemanfaatan SDM oleh biro organisasi. Iya, sampai di situ, ya kan? Kemudian kita lihat juga di strukturnya. Di strukturnya, misalkan ada sekretariatnya. Oke, sekretariatnya seberapa besar urusan-urusan kesekretariatan yang dikelola oleh BPSDM misalkan. Kita akan lihat BPSDM perlu asiparisnya berapa, di jenjang apa. Kemudian kita perlu analis keuangannya misalnya, perencananya, seperti itu kan Pak. Itu yang masuk dalam ranah biro organisasi. Nanti yang mencarikan siapa orangnya, yang akan melantiknya, yang akan membinanya, itu sudah di luar tanggung jawab biro organisasi. BKD. Nah, seperti itu Pak. Jadi ibaratnya membangun rumah dan mencarikan orang-orang yang tepat untuk mengisi
atau bukan mencari orang tepat, memberikan kualifikasi orang-orang yang tepat untuk mengisi itu. Itu dilaksanakan oleh biro organisasi. Biro organisasi. Nah, ini yang menjadi sangat penting, Pak. Mungkin peran ini boleh ya semakin ditingkatkan sehingga rumah-rumah yang akan kita bangun ataupun rumah yang sudah terbangun tetapi kamar-kamarnya masih ada belum lengkap. Nah, di sini biro organisasi yang mempunyai peran. Baik, dan selanjutnya saya ingin bincang-bincang kepada Bapak mengenai peningkatan kompetensi terhadap apa yang Bapak bilang SDM aparatur. Biro organisasi, di sini apa yang bisa dilakukan? Baik, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, Pak. Jadi ketika kita membuat rumah atau membentuk organisasi, maka siapa-siapa yang diperlukan untuk mengisi organisasi itu supaya organisasi itu bisa berjalan. Nah, dari sini, dari analisis yang dilakukan oleh organisasi, kita ini kan mengkoordinir perangkat daerah, Pak, dalam melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada mengkoordinir ya. Nanti akan kita lanjut lagi bahas ini dengan topik yang sangat menarik ini. Bagaimana peran dari biro organisasi. Baik, kita sejenak istirahat dulu. Topik yang sangat menarik tentunya apabila berbicara tentang analisa jabatan. Sebagaimana tadi narasumber telah berbicara mengenai topik analisa jabatan. Kembali kami mengajak narasumber untuk bincang-bincang. Untuk ini kepada Pak Janiar, apa yang sudah dilakukan oleh biro organisasi terhadap analisa jabatan ini? Baik, Pak, terima kasih. Jadi saya lanjutkan lagi tadi yang saya sampaikan bahwa biro organisasi ini kan mengkoordinir, dan tidak hanya mengkoordinir tapi juga memverifikasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di perangkat-perangkat daerah. Jadi adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja ini kan terkait dengan tadi rumah yang sudah kita buat. Kita buat, kemudian siapa-siapa saja atau jenis-jenis jabatan apa saja yang harus mengisi rumah itu nanti kan ditentukan nih di analisis jabatan, kan apa syarat jabatannya, kemudian bagaimana perangkat kerja yang dibutuhkan, segala macam lah itu kan terkait dengan analisis jabatan, dan berapa banyak yang kita butuhkan. Nah, ini kan di analisis beban kerja kita lihat proses-proses organisasi yang ada di masa lalu dan mungkin juga di masa depan, sehingga akan dihitung, Pak, beban kerjanya. Nah, kita tidak berharap nanti kita mengira-ngirakan jabatan ini dibutuhkan, ternyata ketika sudah dibentuk, sudah berjalan, dia tidak mengerjakan apa-apa. Gitu kan? Sehingga kita harus hitung juga nih, Pak, berapa banyak yang kita butuhkan untuk jabatan tersebut, tingkatan mana, gitu kan ya. Tadi jangan sampai juga dalam bahasa kami itu terjadi suatu hal yang keropos tadi. Kita bentuk, ada orangnya gitu kan, tapi orangnya tidak ngapa-ngapain gitu kan ya, tidak ada pekerjaannya, sehingga itu rugi kan, rugi organisasi, si pegawai juga rugi, tidak ada pengembangan dirinya, beban karirnya, sehingga kita lakukan itu. Nah, dan ini kita harapkan kita dapat menghasilkan satu organisasi yang tepat nih, Pak, tepat fungsinya dan tepat ukurannya, tepat juga penempatan orang-orang di dalamnya. Itu. Nah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi, secara khusus terhadap penataan organisasi perangkat daerah ya, timbul satu pertanyaan. Kira-kira apakah penataan organisasi perangkat daerah cukup responsif terhadap perubahan dinamika masyarakat dan pemerintahan saat ini? Karena kalau kita lihat perubahan ini sangat pesat perubahan, Pak. Tidak bisa dibendung. Betul. Bagaimana kira-kira? Baik, Pak. Saat ini kan kita bisa merasakan ya, Bapak yang sudah hidup di beberapa era, gitu ya. Nah, masyarakat saat ini menuntut keterbukaan dari pemerintah. Iya, betul. Masyarakat sudah terlibat dalam proses pemerintahan kita. Dan masyarakat juga sudah bisa menyuarakan apa keinginannya. Tidak hanya menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tuntutan masyarakat ini semakin mengemuka. Pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Nah, kita lihat sendiri, seringkali birokrasi ini dikatakan punya penyakit lamban, ya kan, lambat. Kenapa lambat?
mohon maaf saya tidak body shaming, tapi kan kalau orang gemuk itu kan cenderung gerakannya lambat gitu kan ya. Nah, organisasi yang terlalu gemuk juga membuat dia menjadi lambat. Ada hubungannya itu ya Pak ya? Ada Pak. Organisasi yang terlalu gemuk juga membuat dia lamban merespon. Kan Pak, bayangkan kalau suatu organisasi itu besar, biaya operasional juga besar kan Pak? Iya, betul. Sehingga biaya atau sumber daya yang digunakan untuk pelayanan justru makin mengecil kan gitu. Nah, juga organisasi kita yang dulu sifatnya hierarki secara tradisional, ya kan, ada kepala bagian, ada kepala subbagian, bahkan kadang-kadang dulu ya di bawah seksi itu ada kepala subseksi lagi gitu kan Pak ya. Begitu banyak jenjangnya, hierarkinya, sehingga geraknya menjadi lambat. Nah, ini direspons oleh pemerintah ya, sehingga di tahun 2021 Kementerian PAN dan RB itu membuat model penyederhanaan birokrasi. Ada peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2021. Penyederhanaan itu tujuannya untuk mengurangi, bagaimana kira-kira? Bukan dalam artian mengurangi pegawai gitu, bukan Pak. Bukan, tapi proses yang tadi sangat panjang tadi kita potong. Iya. Gitu kan ya. Gambarannya secara simpel kita lihat sekarang sudah hampir tidak ada lagi eselon 4. Karena kan kita rasakan Pak, ketika duduk di eselon 4 kan kerjaannya banyak teknis juga. Malah mungkin lebih dekat kepada pekerjaan-pekerjaan fungsional, sehingga eselon 4-nya disetarakan ke fungsional. Gitu, Pak. Jadi betul-betul mengerjakan substansinya. Dan bahkan di beberapa unit kerja juga sudah tidak ada lagi eselon 3-nya gitu kan. Supaya apa? Supaya pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Nah, jadi kita mengubah nih Pak, organisasi di daerah, berorganisasi di daerah ini juga merespon itu dengan melakukan penyederhanaan terhadap birokrasi kita. Jadi tidak lagi terlalu panjang, terlalu banyak tingkatannya. Nah, tapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsinya supaya lebih efisien, efektif, mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Oke, sangat tertarik dengan adanya perubahan kebijakan sekarang, khususnya perubahan terhadap kebijakan peralihan dari pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 yang sebagian diarahkan kepada fungsional. Nah, ini tentunya perubahan juga ya, sesuatu perubahan yang harus disikapi dan diterima oleh pegawai ya atau aparatur. Ya, ada satu lagi nih Pak. Ada perubahan mekanisme kerja, tapi ini mungkin nanti akan disampaikan juga di sesi lain gitu Pak ya. Saya kira akan terlalu panjang kalau saya sampaikan secara mendetail, tapi ini spill saja bahwa kita juga menerapkan suatu mekanisme kerja yang tidak lagi tergantung pada struktur hierarki. Jadi berdasarkan pada penyelesaian output tertentu di unit organisasi dapat membentuk tim-tim kerja. Nah, tim kerjanya kan tidak harus struktural Pak, bisa fungsional yang menjadi ketua timnya, bisa juga pelaksana, tergantung kepada kompetensinya dan penugasan dari pimpinannya. Baik Pak Janya, mungkin sebelum kita akhiri, salah satu nilai daripada core value ASN ini yang sangat-sangat penting mungkin kita bincang-bincang pada hari ini adalah mengenai adaptif, terutama mengenai perubahan tadi ya, terjadinya ada perubahan, kira-kira adaptif di dalam kebijakan penataan nilai organisasi ini bagaimana Pak? Ya, artinya kita kembali lagi kepada tujuan organisasi ya, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi kita tidak lagi harus bertahan pada model seperti tadi kan ya, organisasi yang sangat hierarkis tadi. Kenapa? Kita harus beradaptasi nih kepada dinamika tuntutan masyarakat yang ingin pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah tadi. Jadi biaya-biaya atau katakanlah sumber daya yang dikeluarkan yang tidak perlu, yang hanya akan membuat organisasi kita berjalan lambat, ya itu yang akan kita singkirkan. Bagaimana organisasi kita bisa istilahnya apa ya, agile gitu ya, cepat merespon, cepat bergerak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuannya. Ya, luar biasa sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama ya kebetulan ahli yang datang
sehingga dapat kita kupas tuntas pembicaraan kita mengenai nilai-nilai core value OSN dihubungkan ataupun dikaitkan dengan perangkat daerah. Baik, untuk mengakhiri jumpa kita kali ini, kita meminta kenang-kenangan dari narasumber kita, yaitu tentang salam kompetensi kita, supaya kita sama-sama mendengarkan salam kompetensi dari narasumber. Silakan Pak Janiar. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Terima kasih Pak Janiar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.